saja yang selamat. Tentu saja penumpang yang ada di dalamnya juga harus selamat. Apalagi di atas 100, misalnya 120 km per jam. Artinya kurang lebih itu 33 meter per detik. Subscribe Omah Yayo. Tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan like-nya, kemudian tuliskan komen, dan share jika Anda suka dengan video ini. Oke, kembali ke video. Semangat pagi. Di sini Omah Yayo menyapa Anda semua dimanapun Anda berada. Akhir-akhir ini kita mendengar ada berita pemberlakuan tilang e-tol, dan ternyata ada ribuan bahkan belasan ribu terakhir saya dengar itu yang melanggar. Tentu saja di sini ada yang pro dan ada yang kontra. Untuk yang pro tentu saja sudah paham maksud dan tujuannya. Ya, tentu saja untuk keselamatan pengemudi dan penumpang dalam berkendara. Kenapa pengemudi dan penumpang? Karena pengemudi itu kan membawa penumpang. Jadi penumpang yang ada di dalam kendaraan tersebut merupakan tanggung jawab dari pengemudi. Keselamatannya ya, keselamatan berkendara. Jadi bukan hanya pengemudi saja yang selamat. Tentu saja penumpang yang ada di dalamnya juga harus selamat. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk yang pro dengan kebijakan. Kemudian ada juga yang kontra. Kalau yang kontra, wah, sudah banyak alasan yang diutarakan ya, terutama di media-media sosial atau media yang lainnya. Saya lihat ada beragam sekali. Dan di sini saya hanya akan memberikan gambaran sesuai bidang saya, yakni konstruksi dan sekitaran konstruksi. Jadi kalau di dalam konstruksi untuk jalan tol ini kategorinya adalah jalan raya. Ya. Ada jalan tol, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan desa, dan seterusnya. Nah, lalu apa kaitannya dengan kecepatan yang banyak lagi ramai diberitakan ini? Nah, ini. Jadi, sebelum jalan itu ada, baik jalan tol maupun jalan provinsi maupun jalan lainnya, itu ada namanya desain jalan raya. Desain geometri jalan, pergerasan jalan, rekayasa lalu lintas, dan seterusnya. Salah satunya untuk bisa mendesain dari jalan raya ini ada rencana kecepatan. Nah, rencana kecepatan ini itu berbeda-beda tergantung dari kelas jalan yang akan dibangun. Jadi, jangan beranggapan jalan itu dibangun dulu baru dipasang ini rencana kecepatannya sekian. Itu bukan seperti itu. Jadi, jalan itu dibangun itu ada desainnya. Desainnya itu salah satu input datanya itu adalah rencana kecepatan. Selain rencana kecepatan itu juga ada jumlah kendaraan yang akan melintas di situ, ada mobil penumpang itu ya yang sekitaran 2 ton, ada truk yang 5 ton, ada bis kecil, ada bis besar yang 8 ton, ada yang sampai truk trailer dan seterusnya. Itu ada desainnya. Jadi yang akan melintas itu apa saja di situ. Seperti itu. Kemudian ada juga umur rencana, yaitu rencana jalan itu mau umurnya berapa? 10 tahun, 20 tahun. Tergantung input dari datanya. Nah, di sini kita lebih kepada rencana kecepatan ya, karena terkait dengan pemberitaan yang lagi ramai ini. Untuk rencana kecepatan jalan raya itu kaitannya dengan alinyemen. Alinyemen ini ada 2, yaitu alinyemen vertikal, kemudian ada alinyemen horizontal.
Ini hanya untuk gambaran ya, saya tidak detail masuk ke rumus. Ini hanya untuk gambaran saja apa kaitannya rencana kecepatan dengan desain konstruksi jalan raya. Alinyemen vertikal. Pada saat kita berkendara, tentu saja kita sering melihat ada tanjakan, turunan. Nah, tanjakan dan turunan itu, kemiringannya itu tidak asal, itu ada rumusnya. Salah satu yang menentukan adalah rencana kecepatan yang akan melintas di situ. Makanya tidak heran pada saat kita ke perbukitan atau pegunungan, pada saat kita naik itu ada bukit atau tanah tinggi gitu ya, seolah-olah kita lewat di tengah-tengahnya, seolah-olah itu dibelah. Nah, kenapa kok seperti itu? Kenapa nggak lewat di atasnya aja? Nah, itu terkait dengan salah satunya ya, dengan rencana kecepatan yang akan melintas di situ. Faktor lain juga ada, misalnya seperti untuk tentu saja biaya ya, biaya konstruksi. Jadi ada cut and fill atau galian dan timbunan ya, tentu saja kalau itu berimbang kan akan lebih hemat lah ketimbang salah satu lebih besar volumenya dan seterusnya. Begitu juga pada saat kita turun. Nah, tadi kan naik ya kan, terus habis itu ada jalan lain yang turun. Nah, pada saat turun dari bukit atau pegunungan, itu sering kita melihat di kanan kirinya kita itu ada sawah di bawah, ada kalau enggak kebun di bawah jalannya. Nah, kenapa kok itu harus di atasnya sawah atau kebun itu? Kenapa kok nggak langsung rata aja dengan kebun atau sawahnya itu? Nah, salah satunya itu tadi karena mempertimbangkan faktor rencana kecepatan. Di samping juga ada faktor lain, misalkan tadi cut and fill, galian timbunan, yaitu juga kan pengaruh sekali dengan biaya konstruksi. Oke, itu alinyemen vertikal. Kemudian ada lagi namanya alinyemen horizontal. Kalau vertikal tadi naik turun ya, vertikal. Kalau horizontal itu kanan kiri, yaitu untuk gambaran gampangnya ya, jadi tikungan lah ya, lebih dikenal dengan tikungan ke kanan ke kiri. Nah, itu untuk menentukan tikungan itu juga ada rumusnya. Salah satunya inputannya itu adalah rencana kecepatan yang akan melintas di situ ya. Sebagai informasi, tikungan itu ada beragam ya, ada tikungan spiral ya, ada tikungan SCS, spiral, circle, spiral, ada tikungan FC, full circle ya. Itu macam-macam tergantung dari jalannya, medan di situ, kemudian kecepatan rencana dan macam-macam ya. Itu kemiringannya berapa, kemiringan jalannya kan. Kalau kita jalan lurus itu kan relatif rata ya, tapi sebenarnya dia agak ke kanan dan ke kiri. Ini kemiringan itu sekitaran 2,5% ya. Ini dari as jalan tuh yang ada garis putih biasanya di jalan ke kanan atau ke kiri itu biasanya miring untuk limpasan air permukaan ya. Nah, pada saat tikungan itu nanti dia akan berubah, misalnya ke kanan dia akan seperti ini, kalau ke kiri nanti akan seperti ini. Nah, kemiringan ini itu salah satu faktornya itu dari rencana kecepatan. Belum lagi nanti masalah radius putarnya. Wah, itu juga tergantung dari salah satu faktornya itu tadi, rencana kecepatan. Makanya kalau ada rambu di situ, misalnya 60 km per jam ya, pada saat sebelum tikungan. Biasanya kan kalau ada banyak tikungan itu kan suka ada rambunya ya, rambu kelok-kelok seperti itu. Kemudian ada rambu kecepatan 60 km per jam. Nah, bisa dibayangkan misalnya rambu itu 60, pada saat tikungan itu Anda melintas di tikungan itu lebih 100 atau 120, apa yang terjadi? Bisa kebayang ya? Yaitu kalau di sekolah dulu ada namanya gaya sentrifugal, jadi ada kayak ketarik keluar seperti itu, jadi terlempar keluar dari tikungan. Nah, ya itulah salah satu tujuannya ada rambu
di jalan raya. Untuk misalnya untuk ini batas kecepatan, yaitulah batas kecepatan tertinggi pada saat melintas di situ. Oke, gimana? Sudah kebayang ya? Itu tadi dari sudut pandang konstruksi jalan raya. Nah, dalam bidang konstruksi itu juga terkait dengan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kita kerja itu dalam konstruksi itu biasanya mengikat itu keselamatan kerja, ya. Nah, sepengetahuan saya, jadi kalau untuk masalah penyebab kecelakaan, ya, penyebab kecelakaan, jadi ini bisa buat contoh, tapi ini saya ambilkan contoh yang tidak rumit ya, biar gampang. Itu ada 2 penyebab, ini paling gampang. Pertama, tindakan tidak aman. Kedua, kondisi tidak aman. Apa itu? Nah, tindakan tidak aman ini lebih kepada tindakan orang. Ya, kalau kerja di konstruksi, ya dia bekerja tidak sesuai CSA, Job Safety Analysis, ya, atau analisa keselamatan kerja, atau SOP, gampangnya seperti itu. Nah, kalau untuk yang di berkendara ini, berarti tindakan tidak aman itu contohnya seperti apa? Ya ini, melanggar batas kecepatan yang sudah ditentukan. Tindakan tidak aman. Sudah tertulis di situ 60 km per jam lebih. Ada tertulis 80, kalau di tol tuh kadang ada 80 sampai 100 ya. Ternyata lebih dari itu. Itu berarti tindakan tidak aman. Yaitu kalau dalam rumus safety ya, gampangnya safety lah ya, itu adalah penyebab dari kecelakaan. Contoh lain lagi, ada namanya menjaga jarak dalam berkendara. Nah ini contoh misal ya, tiba-tiba ada kecelakaan, ternyata depan tuh tahu-tahu mendadak berhenti, tahu-tahu mendadak ngerem. Ya kalau dipahami lebih dalam lagi, yaitu sebenarnya, ya itulah tujuannya kita menjaga jarak dalam berkendara. Kita masih ada waktu apabila terjadi kejadian mendadak, misalkan depan ngerem mendadak, kita masih ada 500 meter misalnya ya, 500 meter di belakangnya, kita masih punya waktu untuk menghindar, ya, untuk mengerem. Jadi kalau sudah dekat banget menghindar, hindarnya tuh biasanya kan ke kiri ya, kalau ke kanan nanti memakan jalur orang, seperti itu. Nah, untuk jaraknya berapa, terus perlambatannya berapa, itu bisa dibuka lagi kan. Kalau berkendara itu kan harus punya SIM ya. Tentu saja pada saat membuat SIM itu ada tes teori. Artinya kita harus mengetahui teori tersebut ya. Atau kalau mau lebih dalam lagi itu ada namanya defensive driving training atau course. Ya, jadi itu membahas bagaimana cara berkendara. Ya, defensive driving. Silakan di browsing aja kalau penasaran. Defensive driving. Itu tadi tentang tindakan tidak aman. Kemudian yang kedua, kondisi tidak aman. Kira-kira apa contohnya? Jadi kalau tindakan tidak aman itu tadi lebih kepada tindakan orangnya ya. Jadi kalau dalam berkendara berarti pengemudinya. Nah, kalau kondisi tidak aman itu lebih kepada kondisi. Jadi kondisi bisa itu mobilnya atau yang ada di luar mobil. Misalnya mobilnya, bannya ya, misalnya gampangnya ban lah. Ban itu ternyata sudah di batas TWI. Atau gini aja deh gampangnya deh. Kita untuk tahu itu ban itu gundul atau tidak, itu dari mana? Itu indikatornya dari batas TWI. Itu biasanya gambarnya segitiga itu di bannya, nanti bisa dilihat. Nah, itu ada batas ya. Artinya kalau melebihi batas tersebut, artinya ban itu sudah gundul. Apalagi melebihi batas. Nah, bisa dibayangkan kalau nekat membawa, nekat berkendara dengan kondisi ban yang demikian, kan mirip-mirip aja. Kondisi batas kecepatan berapa, kemudian melebihi batas. Batas TWI berapa, kemudian melebihi batas. Ya, sudah kebayang ya, ada gambaran ya. Kemudian kondisi lagi, kondisi tidak aman yang di luar mobil, misalnya ada hujan, ada
tiba-tiba seperti ada kabut ya. Kalau misalnya kita lewat pegunungan kan suka begitu ya, apalagi kalau gabungan udah hujan ada kabut. Nah, ditambah lagi sudah tahu kondisi seperti itu, kita bertindak tidak aman, ngebut 100 km per jam atau bahkan lebih. Ya, Anda sudah bisa menjawabnya. Kira-kira bagaimana? Oke, itu tadi gambaran dari dua sudut pandang ya. Pertama dari konstruksi, kemudian dari safety ya, karena ini memang saling terkait. Kemudian saya tambahkan lagi satu gambaran umum ya. Umum sekali, penyebab kecelakaan itu adalah salah satunya ngantuk. Hah? Ngantuk? Apa hubungannya dengan kecepatan? Justru ngantuk itu ada kaitannya dengan kecepatan. Kita bayangkan, kita jalan 80 km per jam kondisi ngantuk dengan kecepatan 20 misalnya, dengan posisi ngantuk. Resikonya kira-kira besar yang mana pada saat terjadi kemungkinan ya loss control ya? Karena ngantuk itu nggak hanya ngantuk masih kelihatan ya, ada satu kondisi ngantuk itu terjadi microsleep. Microsleep itu kita tertidur sesaat dan kita tidak sadar, kita tidak bisa mengontrol. Jadi gampangnya gini, untuk gambaran, pada saat kita nonton TV, pasti kita pernah mengalami ketiduran pada saat nonton TV. Jadi kita nonton, tahu-tahu tidur, terus bangun lagi, wah udah 5 menit ya, wah udah 1/4 jam ya. Nah itulah kondisi microsleep, contohnya seperti itu. Bisa kebayang nggak kalau itu terjadi dalam berkendara, kita tiba-tiba tidur, nah mobil ini jalan sendiri. Tadi sempat saya menghitung sebentar ya. Jadi misalnya ada, ini karena jalan tol ya, bahasanya jalan tol. Jika kita terjadi microsleep, kita tertidur sejenak, ya artinya itu mobil itu jalan sendiri, tidak terkontrol. Misalnya 80 km per jam, itu kalau kita konversi ke meter per detik, kurang lebih ya itu 22 meter. Kita bayangkan 22 meter itu seberapa jauh. Kita misalkan jalan-jalan ke ruko lah gampangnya ya, karena ya ini masih di konstruksi, jadi ya gampangnya ruko, bangunan ruko itu kan kurang lebih ada 4,5, 5, 6, kita ambil aja 5 meter untuk ruko ya, rata-rata 5 meter lah ya kurang lebih. Jadi kalau 22 meter dibagi 5 itu ada 4, sekian ruko ya. Kita bayangkan saja, anggaplah berarti 4, ya 4 ruko lah, kita berdiri dalam satu ruko, terus ada 1, 2, 3, 4, itu dalam 1 detik itu 80 km per jam, lost control, nggak terkontrol. Kebayang? Itu 80 km per jam ya. Kalau 100 km per jam, tadi saya sudah hitung kisarannya dia di 27 meter per detik. Jadi kalau dibagi 5 itu sekitar 5, sekian. Kalau dibandingkan dengan lebarnya ruko tadi itu mungkin 5 ruko ya. Anda berdiri dalam satu ruko, kemudian Anda lihat 5 ruko ke depan, itu dalam 1 detik kita meluncur sejauh itu kalau 100 km per jam. Kalau terjadi microsleep gimana? Apalagi di atas 100, misalnya 120 km per jam, artinya kurang lebih itu 33 meter per detik. Kalau dibandingkan ke lebar ruko tadi, itu berarti ada kisaran 6 ruko dalam 1 detik. Anda berdiri dalam 1 ruko, terus lihat 6 ruko ke depan, itu dalam 1 detik. Bisa kebayang kalau itu lost control atau hilang kontrol ya sejauh itu. Ya kalau saran saya sih, kalau sudah ngantuk mendingan merapat aja ya ke rest area. Karena tadi kita bicaranya jalan tol kan tuh pasti banyak lah rest area di situ. Bisa selonjoran dulu, atau kalau memang udah ngantuk banget ya tidur aja sejam 2 jam, pokoknya sampai badan kita fit lagi, baru kita jalan lagi. Jangan dipaksakan. Wah ini rabun-rabun dikit nggak apa-apa, saya masih bisa lihat. Wah ini harus segera sampai,
atau wah ini nanti ada pertemuan nih harus ini. Ya kalau saya sih lebih cenderung memilih untuk berhati-hati untuk menjaga keselamatan ya. Syukur kalau ada temannya di sebelah yang bisa nyetir dan punya SIM. Ya mungkin bisa gantian ya kalau memang untuk mengejar meeting. Tapi apapun itu tetap keselamatan dalam berkendara itu adalah yang utama. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi.